Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Pagi hari ini, kami buka hati dan pikiran kami untuk kembali diajar dan dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kuasa dan pengurapan Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Lukas 3 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Injil Lukas 3 dimulai dengan perkataan demikian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Serentetan nama orang-orang yang memiliki urapan raja-raja disebutkan satu persatu, yaitu orang-orang yang berhak dan memiliki kuasa untuk mengambil keputusan, untuk melakukan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Kemudian ada nama-nama para imam. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, mereka adalah orang-orang yang memiliki urapan imamat. Orang-orang sebenarnya adalah wakil-wakilnya Tuhan di bumi. Pada waktu orang-orang tersebut yang memiliki urapan dan kuasa sebagai raja-raja dan sebagai hamba-hamba Tuhan atau imam-imam di bumi, disebutkan namanya satu persatu. Kemudian dikatakan di Lukas 3 ayat 2b, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Betapa janggalnya pernyataan firman Tuhan ini. Bukankah seharusnya firman Tuhan datang kepada para raja-raja yang memang ada di posisi tersebut atas kehendak Tuhan? Bukankah Roma 13 ayat 1 dan ayat 4 berkata demikian, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dari pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kenapa firman Tuhan tidak datang kepada salah satu dari mereka, kepada Pontius Pilatus atau kepada Herodes atau yang lainnya? Ingatkah saudara apa yang dilakukan Pontius Pilatus? Sebenarnya
Firman itu sudah datang kepada Pontius Pilatus lewat istrinya. Ketika istrinya berkata, Matius 27 ayatnya yang ke-19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Pilatus malah memilih untuk cuci tangan. Matius 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Bagaimana dengan Herodes? Lukas 23 ayat 6-7 dan ayat 10-12 berkata demikian. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia dan mengenakan jubah kebesarannya kepadanya, lalu mengirim dia kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Para raja-raja itu memiliki kesempatan, namun mereka memilih untuk cari aman dan malah melawan Tuhan. Lalu, bagaimana dengan para imam-imam itu? Bagaimana dengan Hanas atau Kayafas yang menjadi imam besar saat itu? Mengapa firman Tuhan tidak datang kepada mereka? Yohanes 18 ayat 12-14 dan ayat 24 menuliskan demikian. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Justru para imam-imam itulah yang berusaha dan melontarkan tuduhan demi tuduhan untuk membunuh Yesus. Saudaraku, pelajaran sederhana pagi ini, apabila di pundak kita ditaruh Tuhan sebuah tanggung jawab, entah atas istri kita, atas anak-anak kita, atas karyawan kita, atau atas sebuah pelayanan yang kita pikul, kerjakanlah dengan penuh tanggung jawab. Sebab jika tidak, mungkin saja jabatan itu masih kita pegang, namun urapan itu sudah mengalir kepada orang lain. Ingat, ketika Saul masih duduk sebagai raja atas Israel, kuasa dan pengurapan Tuhan sudah berpindah kepada Daud. Haleluya. Sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengajar dan mengingatkan setiap kami. Bapa, terus mampukan kami
untuk melakukan tugas dan tanggung jawab setiap kami dengan penuh rasa hormat akan Engkau, sehingga kami dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Amin. Jesus loves you, and so do I.